Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari 10 IPA 4. Di sini saya akan membacakan teks biografi Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien lahir pada 1848 dari keluarga kalangan bangsawan yang taat beragama. Ayahnya bernama Teku Nantasetia, seorang ule balang. Cut Nyak-Dien mendapatkan pendidikan agama dan rumah tangga yang baik dari kedua orang tua dan para guru agama. Semua ini membentuk kepribadian beliau yang memiliki sifat tabah, teguh pendirian, dan tawakal. Seperti umumnya di masa itu, beliau menikah di usia sangat muda dengan Teku Ibrahim Lamga. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teku Ibrahim turut aktif di garis depan. Cut Nyak-Dien selalu memberikan dukungan dan dorongan semangat. Semangat juang dan perlawanan Cut Nyak-Dien bertambah kuat saat Belanda membakar Masjid Aceh. Dengan semangat menyala, beliau mengajak seluruh rakyat Aceh untuk terus berjuang. Saat Teku Ibrahim gugur, di tengah kesedihan, beliau bertekad meneruskan perjuangan. 2 tahun setelah kematian suami pertamanya, tepat pada tahun 1880, Cut Nyak-Dien menikah lagi dengan Teku Umar. Seperti Teku Ibrahim, Teku Umar adalah pejuang kemerdekaan yang hebat. Bersama Cut Nyak-Dien, perlawanan yang dipimpin Teku Umar bertambah hebat. Sebagai pemimpin yang cerdik, Teku Umar pernah mengecoh Belanda dengan pura-pura bekerja sama pada tahun 1893, sebelum kemudian kembali memeranginya dengan membawa lari senjata dan perlengkapan perang lainnya. Namun dalam pertempuran di Meulabo tanggal 11 Februari 1899, Teku Umar gugur. Sejak meninggalnya Teku Umar, selama 6 tahun Cut Nyak-Dien mengatur serangan besar-besaran terhadap beberapa kedudukan Belanda. Seluruh barang berharga yang masih dimiliki dikorbankannya untuk biaya perang. Meski tanpa dukungan dari suami, perjuangan tidak pernah surut. Perlawanan yang dilakukan secara bergerilya itu dirasakan Belanda saat mengganggu, bahkan membahayakan penduduk mereka di tanah Aceh, sehingga pasukan Belanda selalu berusaha menangkapnya. Namun kehidupan yang berat di hutan dan usia yang menua membuat kesehatan perempuan pemberani ini mulai menurun. Ditambah lagi jumlah pasukan yang terus berkurang akibat serangan Belanda. Meski demikian, ketika Panglaut Ali, tangan kanan sekaligus panglimanya, menawarkan untuk menyerah, beliau sangat marah. Akhirnya Panglaut Ali yang tak sampat hati melihat penderitaan Cut Nyak-Dien terpaksa berkhianat. Ia melaporkan persembunyian Cut Nyak-Dien dengan beberapa syarat. Di antaranya jangan melakukan kekerasan dan harus menghormatinya. Begitu teguhnya pendirian Cut Nyak-Dien, bahkan ketika sudah terkepung dan hendak ditangkap dalam kondisi rabun pun masih dapat mencabut rencong dan berusaha melawan pasukan Belanda. Pasukan yang begitu banyak akhirnya berhasil menangkap tangannya. Beliau marah luar biasa kepada Panglaut Ali. Namun walaupun di dalam tawanan, Cut Nyak-Dien masih terus melakukan kontak dengan para pejuang yang belum tunduk. Tindakannya itu kembali membuat pihak Belanda perang, sehingga beliau akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat pada 11 Desember 1906. Cut Nyak-Dien yang tiba dalam kondisi lusuh dengan tangan tak lepas memegang tasbih ini tidak dikenal sebagian besar penduduk Sumedang. Beliau dititipkan kepada Bupati Sumedang, Pangeran Ari Suryatmaja, bersama 2 tawanan lain. Salah seorang bekas panglima perangnya yang berusia sekitar 50 tahun dan kemenakan beliau yang baru berusia 15 tahun. Belanda sama sekali tidak memberitahu siapa para tawan itu.
Melihat perempuan yang amat taat beragama itu, Pangeran Ari tidak menempatkan di penjara, tetapi di rumah Haji Ilyas, seorang tokoh agama di belakang Masjid Besar Aceh. Sumedang. Perilaku beliau yang taat beragama dan menolak semua pemberian Belanda menimbulkan rasa hormat dan simpati banyak orang yang kemudian datang mengunjungi dan membawakan pakaian dan makanan. Cut Nyak-Dien, perempuan pejuang berani ini, meninggal pada 6 November 1908. Beliau dimakamkan secara hormat di Gunung Puyuh, buah komplek pemakaman para bangsawan Sumedang, tak jauh dari pusat kota. Sampai wafatnya, masyarakat Sumedang belum tahu siapa beliau, bahkan hingga Indonesia merdeka. Makam beliau dapat dikenal setelah dilakukan penelitian berdasarkan data dari pemerintah Belanda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.